kontra pun hadir di tengah perjalanan pemindahan ibu kota negara baru. Di sisi lainnya, rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini membuat para aktivis lingkungan hidup khawatir. Rencana pembangunan kota Nusantara sebagai ibu kota baru menuai beragam. Pemerintah sudah menyusun mengenai perpindahan ibu kota dan perangkat pemerintahan. Konversi hutan dan lahan untuk pembangunan ibu kota dapat merusak lingkungan di sekitar. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Mempersembahkan Adilka, tali lupa curaminka, seruka masingaka, cubata. Wargaku, seperti yang telah kita ketahui, wilayah kita saat ini semakin menyempit. Dataran timur sudah menjadi lubang-lubang besar pertambangan. Di bagian barat, sudah berbatasan langsung dengan lahan-lahan perkebunan warga kota. Maka dari itu, kita harus tetap saling menjaga satu sama lain demi menjaga wilayah kita ini, tanah dari leluhur kita. Abang pergi berburu dulu. Ikam jaga Laras dan semua warga di sini. Dan itu sinyalnya. Baik, maaf ya. Maaf, lakukan lagi. Anjay, bos estetik. Bukan dia macam itu. Maksud saya kalian tenang. Saya datang punya maksud untuk. Kamu jalan cepat sekali. Ya, kakak maaf. Tadi alatku menemukan sinyal ada peradaban di sini. Hei, kalian waspada.
Sepertinya mereka suka sih kedalaman Kalimantan ini. Iya, betul. Dari pakaian dan cirinya, mereka adalah suku Dayak Kenya. Itulah mengapa mereka ketakutan dengan orang asing. Karena kebiasaan mereka adalah hidup di pedalaman tanpa tersentuh teknologi. Hei, siapa kalian? Beraninya kau menginjak tanah kami dan membuat keributan. Tenang. Kami bisa jelaskan. Lepaskan kami. Kami tidak akan menyakiti kalian. Tuhan, kau jangan buatku mati sekarang, Tuhan. Tunggu. Leluhur kita tidak mengajarkan untuk menyerang tanpa sebab. Lepaskan mereka. Terima kasih. Perkenalkan, saya Markus. Dan mereka adalah rekan-rekan saya, Yono, Dayana, dan Aceh. Tenang, kami tidak akan menyakiti kalian. Kami hanya ditugaskan oleh negara untuk melakukan penelitian di daerah ini. Untuk Hei, kami sudah muak dengan bualan manusia kota seperti kau. baiklah, jika itu tujuan kalian datang ke sini, saya kepala suku. Kalian dapat menggunakan gubuk yang terletak di sebelah barat hutan, dan di sana terdapat sumber mata air. Jika kalian memerlukan sesuatu, kalian bisa mencariku di tempat ini. Dan aku ingatkan untuk tidak macam-macam di sini. Baiklah, terima kasih kepala suku. manusia kota lainnya yang akan membabat habis hutan tempat tinggal kami. Hei adik, kami hanya ditugaskan negara untuk meneliti tempat ini. Yang nantinya, mungkin tempat ini akan dijadikan jauh lebih baik. Jika itu benar, aku sangat senang. Karena, kata Abah, keadaan kita sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kau tak usah khawatir. Kemarin kok nggak lihat yang ini? Yono, Diana, bagaimana hasil penelitian kalian? Bagus. Ini, morfologi pulau ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pegunungan, dataran, dan rawa. Untuk bagian daratan, tanahnya relatif rentan untuk dijadikan lahan pertanian atau pembangunan. Lebih cocok untuk petani lindung. Pohon di sini sangat kokoh dan mempunyai batang yang sangat bagus. Wajar bila banyak orang-orang yang mencoba mengambilnya. Tidak sedikit juga tumbuhan yang berbuah dan masih banyak juga spesies hewan yang hidup di sini. Itu pula alasannya mereka bisa bertahan hidup di wilayah pedalaman ini. Bagaimana Pace? Apa yang kamu dapatkan di daerah rawa? Hei. Serius sekali muka kakakku yang satu ini. Senyum sedikitlah. Kasih hidung, so kasih. Ini.
Untuk daerah rawa, kondisi air ini sangat murni. Air di sana memiliki tingkat asam dengan pH tinggi sampai 4,5. Mantap tuh. Baiklah, sekarang kalian lanjutkan penelitian. Aku yakin akan ada sesuatu yang menguntungkan di tempat ini. Hei, namun, Markus Pak, Markus. Ya, itu maksudku. Bagaimana? Apakah kalian membutuhkan bantuanku? Terima kasih, kepala suku. Semua aman terkendali. Tapi ada yang ingin aku bicarakan. Sebenarnya kami ditugaskan negara untuk meneliti wilayah ini karena negara berencana untuk melakukan pembangunan di wilayah ini dan menjadikannya sebagai ibu kota negara. Apa? Berubah kota ini sama saja. Lalu, bagaimana dengan nasib kami? Tapi tenang, apabila pembangunan itu dilakukan, kalian akan direlokasi ke tempat yang jauh lebih baik dari sini. Abah. Hei, Markus, Diana, Pace, lihat ini. Aku memasang alat pendeteksi logam di beberapa titik. Dan hasilnya, selain batu bara dan minyak bumi, di wilayah ini pun berpotensi emas yang sangat kuat. Kerja yang bagus, Jono. Sekarang, kita selesaikan pekerjaan kita. Abah, kenapa Abah tidak menentang apa yang manusia kota itu katakan? Kenapa Abah diam saja? Jadi, apa kesimpulan penelitian kita ini? Dari hasil penelitianku, sangat disayangkan apabila pembangunan besar-besaran di Pulau Kalimantan ini dilakukan, akan banyak sumber daya alam yang melimpah ini akan hilang, dan itu akan berdampak fatal. Makhluk hidup saling berkesinambungan. Tanah ini, darah ini, warisan dari leluhur, dan yang akan selalu aku ingat, cinta hidup harus saling menjaga dengan seisi alamnya. Apapun yang kita akan lakukan, manusia-manusia itu akan tetap melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, aku setuju denganmu. Kita akan laporkan ke negara bahwa wilayah ini tidak direkomendasikan. Tapi, apa kita akan tetap diam apabila tanah warisan dari leluhur ini mereka terus beban habis? Bagaimana dengan nasib kita? Nasib alam ini? kita buat warga-warga primitif itu tak berdaya dan kita bakar wilayah ini. Seolah-olah ini adalah sebuah bencana. Dan setelah daerah ini tidak ada yang menguasai, kitalah yang akan menguasainya. Dan kita akan terus habis apa yang ada di dalamnya. Keserakahan sudah membutakan manusia. Ilmu yang mereka punya hanya merubah pola pikir, bukan merubah sisi jahat yang mereka punya. Yang aku ingin hanya bagaimana aku, kamu, kita semua bisa bertahan hidup. Walaupun tanah ini akan hilang, tapi tanah ini akan tumbuh subur di hati kita, dimanapun kita berada. Dan aku yakin, alam dan seisinya tak akan pernah diam. Tidak Markus, itu hal yang bodoh. Bukan itu tujuan kita datang ke sini. Hei, lihat, cerita ini terlalu naif. Apa kau yakin mereka-mereka yang menugaskan kita meneliti tempat ini tidak punya kepentingan sendiri? Tapi jika tempat ini kita bakar dan membeban habis sumber daya alamnya, akan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Kalimantan adalah salah satu kawasan dengan hutan terluas di dunia. Ya, Aku ingin menjadikan tanah ini menjadi salah satu paru-paru dunia. aku mengerti. Dan dengan sumber daya alamnya, Kalimantan pun mampu memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Dan berbagai komoditas yang bertahan dari luasannya. Saya ada di tanah ini. Kau
diam dan ikuti apa rencanaku atau kau akan hangus bersama orang-orang primitif itu. Dayana, Aceh, siapkan gas beracun dan minyak. Kita akan jalankan rencana kita. Apa yang terjadi? Semuanya berlindung. Saling jaga satu sama lain. Hei, Yono, apa yang kau lakukan? Lakukan sekarang, Yono. Yono, cepatlah. Hei, lakukan sekarang. Yono. Apa yang terjadi? Manusia-manusia serakah, berilmu tapi tak berakal. Berpikir alam ini hanya diciptakan untuk kalian. Seakan kami diciptakan hanya untuk memenuhi kebutuhan kalian saja. Bukankah seharusnya kita harus saling menghidupi? Kami melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sudah kalian perbuat. Kalian tahu kapan bencana akan datang dan apa yang kami miliki. Berperilaku seakan kalian bisa merubah dunia tanpa memikirkan keseimbangan semua makhluk yang ada di dalamnya. Sampai saat ini, saat kalian akan menerima akibat dari perbuatan kalian sendiri.
Long way home. Some kind of midnight circles now. Some kind of darkness circles. Saya Yono. Sekarang saya sedang berada di tengah hutan Kalimantan. Saya ditugaskan oleh negara sebagai ahli geografi untuk meneliti di sini, di mana untuk menjadikan Kalimantan ini sebagai ibu kota negara baru. Banyak hal yang saya temukan. Kalimantan sungguh istimewa dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Sangat wajar bila Kalimantan disebut sebagai paru-paru dunia. Jika kalian melihat ini, saya ingin menyampaikan ini untuk negara. Biarkan tanah Kalimantan ini tetap tumbuh subur seperti seharusnya. Bukan untuk pusat pemerintahan, tapi untuk menjadi poros kehidupan agar tetap seimbang antara bumi